Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Semoga pagi ini teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat. Pada pagi ini kita akan belajar bersama tentang materi bab 3, Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia, kelas 11 ya teman-teman. Namun sebelumnya teman-teman, saya minta untuk memberikan like, komen, dan subscribe kepada channel Bunda Indri agar saya lebih semangat dalam membuat karya-karya terbaik yang berkualitas, yang lebih bermanfaat. Oke teman-teman, kita mulai belajar di pagi ini. Oke, materi yang pertama mengenal hukum. Ada beberapa pendapat tentang hukum. Yang pertama, Ridwan Halim menyatakan bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Selanjutnya, Profesor Dr. P. Bos mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapat keadilan dan kedamaian. Suwardi Tasrif berpendapat bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa, dibuat oleh pihak yang berwenang, berisikan perintah, larangan, izin untuk berbuat sesuatu, serta bertujuan untuk mengatur tata tertib kehidupan masyarakat. Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan keseluruhan peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bersifat memaksa untuk mengatur kelakuan manusia dalam masyarakat. Sifat-sifat hukum. Sifat hukum ada 3, yaitu mengatur, memaksa, dan melindungi. Mengatur, hukum berisi perintah maupun larangan yang mengatur tingkah laku manusia. Dan memaksa, hukum bertindak sebagai peraturan yang dapat memaksa seseorang untuk menaati serta mematuhi. Melindungi, hukum dibentuk untuk melindungi dan menjamin hak warga masyarakat. Kemudian unsur-unsur hukum. Unsur hukum yang satu, peraturan tentang tingkah laku manusia. Unsur yang kedua dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Unsur ketiga bersifat memaksa dan mengikat. Dan unsur yang keempat memiliki sanksi yang tegas. Kemudian tujuan adanya hukum. Tujuan adanya hukum yaitu mendatangkan kemakmuran dan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, mengatur pergaulan hidup manusia agar tercipta kedamaian dalam masyarakat. Mencegah tindakan diskriminatif, menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada semua orang. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, sarana penggerak pembangunan. Kemudian, tujuan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi berikutnya adalah klasifikasi hukum. 1. Hukum menurut isinya. Menurut isinya ada 2, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat-alat perlengkapan negara atau hubungan antara negara dengan warga negara perorangan. Hukum publik meliputi beberapa hukum, yaitu hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Hukum privat atau hukum perdata
adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum perdata meliputi hukum dagang, hukum agama, hukum perdata, dan hukum adat. Selain keempat hukum di atas, ada kelompok hukum perdata yang lain, yaitu hukum perorangan, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan waris. Pengelompokan hukum yang kedua yaitu menurut sifatnya. Ada dua hukum, yaitu hukum yang bersifat mengatur dan hukum yang bersifat memaksa. Pengelompokan hukum yang kedua yaitu menurut sifat, hukum menurut bentuknya, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dan hukum yang tertulis ada dua klasifikasi, yaitu hukum yang terkodifikasi, yaitu yang tersusun secara sistematis dalam sebuah kitab, dan hukum yang tidak terkodifikasi, yaitu hukum yang tidak tersusun dalam sebuah kitab. Kemudian hukum yang tidak tertulis yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan dan kenyataan dalam masyarakat serta dianut dan ditaati oleh masyarakat yang bersama. Hukum menurut waktu berlakunya, ini pengelompokan yang keempat, yaitu hukum positif, ius constitutum, hukum antar waktu, ius constituendum, dan hukum universal atau hukum alam. Ius constitutum atau hukum positif yaitu hukum yang berlaku sekarang pada masyarakat dan wilayah tertentu. Dan hukum antar waktu atau ius constituendum yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang. Sedangkan hukum universal atau hukum alam yaitu hukum yang dianggap berlaku tanpa mengenal batas ruang dan waktu, berlaku sepanjang masa dimanapun dan terhadap siapapun. 5. Pengelompokan hukum menurut tempat berlakunya. 1. Hukum nasional yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. 2. Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antar suatu negara dengan negara lain. 3. Hukum asing yaitu hukum yang berlaku di negara lain. 4. Hukum lokal yaitu hukum yang berlaku di daerah tertentu. Hukum gereja yaitu kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. 6. Hukum menurut wujudnya. Ada dua pembagian hukum, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Dan hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih. 7. Pembagian hukum menurut cara mempertahankannya, yaitu terdiri dari hukum material dan hukum formil. Hukum material yaitu hukum yang isinya memuat peraturan-peraturan mengenai kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan disertai sanksi-sanksi. Dan hukum formil yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan mengenai cara-cara pelaksanaan dan mempertahankan hukum material. 8. Pembagian hukum menurut sumbernya. Yang pertama, undang-undang, yaitu peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. 2. Kebiasaan, yaitu perulangan perilaku yang sama dalam masyarakat setiap kali terjadi situasi yang sama. Suatu kebiasaan baru menjadi hukum kebiasaan apabila kebiasaan itu diyakini oleh masyarakat sebagai suatu kewajiban hukum karena dirasakan sesuai dengan tuntutan keadilan. Yang ketiga, jurisprudensi, yaitu putusan hakim atau vonis dalam suatu kasus yang dijadikan dasar untuk menyelesaikan kasus-kasus serupa di kemudian hari. 4. Doktrin, yaitu pendapat para sarjana hukum terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap
perkembangan hukum pada umumnya dan secara khusus terhadap hakim dalam mengambil keputusannya. Yang kelima, traktat, yaitu perjanjian antar negara yang telah disahkan berlaku mengikat negara peserta termasuk warga negaranya. Lahirnya tata hukum nasional. Tata hukum Indonesia ditandai sejak proklamasi kemerdekaan dapat disimpulkan dari bunyi proklamasi berikut. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ketentuan tersebut dipertegas lagi setelah Indonesia mempunyai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 2 aturan peralihan sebagai berikut. Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Materi selanjutnya, tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Tata urutan peraturan perundang-undangan nasional menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan urutan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Oke, teman-teman semua, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.